Nah, oke, tonton kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Ini ada kabar gembira ya yang harus saya sampaikan ya. Ada satu pemain yang tanpa harus dinaturalisasi pun bisa memperkuat timnas Indonesia. Dan dia pun saat ini berlaga di Liga Jerman ya. Dia adalah pemain dari Akademi Leverkusen. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Saya mendapatkan info terbaru bahwa benar ya, pemain ini lahir di Indonesia. Kalian bisa lihat ya, di sini saya sudah tampilkan ya. Ini adalah bagaimana usianya dan juga dia dilahirkan di Jakarta. Nah, ini menjadi angin segar sebenarnya karena usianya juga relatif muda ya. Masih 18 tahun karena dia kelahiran 2 Oktober 2005. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai pemain ini siapa dan apakah ini bisa diproyeksikan ya ke Sintayong dan juga rekomendasi dan juga potensinya ke depan untuk timnas Indonesia apakah ada. Nah, saya akan membahas tuntas mengenai pemain ini ya. Sebelum saya lanjut nonton ya, ini ada rekomendasi bagi kalian ya teman-teman. Ini ada layar pembesar HP ya. Jadi bagi kalian yang mau nonton bola ya, nonton JI Just nanti tanggal 29 ya saat melawan AS Roma, pakai layar pembesar HP ini juga sangat bagus. Kemudian kalau mau nonton match Hilger ya, tanggal 26 nanti saat melawan MU di Liga Eropa ini juga sangat bagus. Kalian bisa lihat jernih sekali ya. Apalagi kalau untuk menonton timnas ya, timnas tanggal 10 dan juga tanggal 15 nanti melawan Bahrain dan juga China ya, menggunakan layar pembesar HP ini juga sangat bagus. Jadi saya sangat rekomendasikan bagi kalian yang mau nobar ya ataupun nonton sendiri ya. Kalau HP kalian kecil seperti ini ya kurang begitu bagus lah. Tapi kalau misal pakai layar pembesar HP ya, ini lebih nyaman lagi kalau mau nonton bola. Ini lagi promo, harganya lagi murah. Jadi bagi kalian yang mau silahkan langsung saja kalian cek di link deskripsi mumpung harga promonya masih ada. Oke, kita langsung saja lanjut nonton ya. Ini kita langsung saja mulai ya. Oke, kita langsung kembali lagi melanjutkan ya, mengenai pembahasan Renomans. Dia memang betul lahir di Jakarta. Posisinya ini sebagai bek tengah. Nah, ini mengapa ya dirinya dinaturalisasi bisa menjadi bagian timnas? Karena memang seperti ini, dia lahir di Indonesia, itu pertama. Walaupun ya, kalau dilihat dari ayah dan juga ibunya sama sekali tidak memiliki darah keturunan Indonesia. Bahkan kewarganegaraannya ya, ayah ibunya ini Jerman. Tapi harus diingat teman-teman bahwa ya, di sini saya melihat ya, terkhusus bagi PSSI di sini. Berdasarkan status FIFA artikel 7 ya, seorang pemain yang lahir di suatu negara bisa membela negara tersebut ya tanpa melalui naturalisasi. Nah, hal ini bisa karena Indonesia juga menganut ius soli ya. Jadi Mans ini ya bisa membela timnas Indonesia ya atau menjadi warga negara Indonesia. Nah, walaupun di sini sebenarnya Indonesia juga bukan termasuk negara yang menganut ius soli secara penuh, tetapi pemberlakuannya pun ini terbatas bagi anak-anak yang memang sesuai dengan ketentuan. Nah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Jadi, kalau dilihat dari sini ya, memang sudah ada aturan sendiri yang mengatur bahwa walaupun ya orang tuanya itu warga negara Jerman ya atau warga negara asing ketika dirinya memang lahir di Indonesia ya, itu ada undang-undang yang menjadi penguat yakni nomor 12 tahun 2006 bahwa setiap orang yang lahir di Indonesia dengan beberapa ketentuan itu bisa membela warga negara ya. Nah, di sini pun ada celah ya. Di sini untuk bergabung ke timnas ini ada celah di poin di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, kemudian ya berdasarkan undang-undang tersebut, Mans ini bersatu sebagai warga negaraan ganda ya, sama seperti dulu ya. Kita punya sosok Elkan Bagot yang menjadi rebutan Thailand ya, karena memang dirinya memang bukan keturunan Thailand, ayahnya itu Inggris, ibunya Indonesia, tetapi dia lahir di Thailand karena memang dia menganut Yusoli. Nah, begitupun dengan sosok Mans ini ya. Ayahnya, ibunya itu Jerman tapi dia lahir di Indonesia. Jadi dia saat ini ya bisa menganut ya dengan undang-undang yang sudah ada nomor 12 tahun 2006 itu mengatakan bahwa dia bisa bergabung atau memilih kewarganegaraan karena dia terhitung saat ini ya karena usianya masih 18 tahun dia masih berstatus kewarganegaraan ganda. Nah, itu. Nah, karena itu Mans ini tidak perlu menjalani naturalisasi. Karena apa ya?
dia masih 18 tahun. Kemudian untuk menentukan pilihannya itu ya, ketika usianya di atas 21. Kalau di bawah 21 dia Indonesia menganggapnya dia ini memiliki kewarganegaraan ganda sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, dari sini paham teman-teman ya bahwa dia pun kalau mau bergabung ke timnas Indonesia, ya ini bisa langsung dikasih KTP Indonesia saja bisa. Nah, oke. Kemudian selanjutnya ya, Mans ini saat ini sedang bergabung ya bersama salah satu tim besar juga di Liga 2 Belanda. Dia memang akademi dia milik akademi Leverkusen ya sebelumnya. Dan dia saat ini bermain di Greuther Fürth ya, di salah satu klub besar juga di Liga 2 Jerman ya. Nah, dia direkrut musim panas lalu. Nah, kemudian ya untuk karirnya ini bersama klub juga sangat bagus karena dia selalu bermain ya di klub Liga 2 Jerman ini dan saat ini pun dirinya pun bisa tenang ya sebenarnya kalau dirinya membela timnas Indonesia pun ya ataupun dia memilih timnas Indonesia ya karirnya di Liga Jerman itu terbilang aman karena pemain ini termasuk homegrown ya. Homegrown ini dia sudah bermain lama ya dan juga didikan di klub Jerman ya. Jadi walaupun ya peringkat timnas Indonesia ini di atas 100 FIFA ya, itu sama sekali tidak menjadi halangan bagi dirinya kalau dia mau menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, itu menangnya kita dan juga kalau seperti ini juga memudahkan Mans ya untuk selalu berkarir di Jerman. Jadi tidak ada halangan atau hambatan sama sekali walaupun dia memiliki kewarganegaraan Indonesia ketika memang nanti ingin meneruskan karir di Jerman. Nah, ini yang menjadi hal yang bagus. Nah, kemudian ya kalian bisa lihat saat ini market value-nya 3,48 miliar. Ya, kemudian untuk saat ini juga ya, dia juga menjadi bagian ya kemarin ya di bulan September ini terakhir dia bermain ya 6 September ya, dia terakhir bermain di timnas U19 Jerman. Nah, saat ini juga dirinya menjadi pilar penting ya di Jerman muda. Posisinya ini sebagai bek kanan, bek kiri ya, kemudian bek tengah ya. Tapi dia lebih dominan di bek tengah ya. Dan posisi aslinya itu memang sebenarnya bek tengah. Tetapi dia juga bisa ditempatkan di sisi kiri. Nah, sekarang kalau sudah tahu seperti ini ya, bagaimana performa dan juga kiprahnya ya Mans ini, kita harus melihat bahwa peluang itu dan juga celah itu masih ada ya. Timnas ini masih memiliki celah. Dan ini menurut saya tugas dari diaspora ya untuk memantau pemain ini. Ya, selagi usianya juga masih relatif muda ya, tidak ada kata telat ya. Setidaknya kita memantau ya, karena ini adalah aset juga ya. Kalau memang dirinya masih muda, kemudian juga memiliki potensi untuk membela timnas, kenapa tidak ya? Kita juga harus berjaga-jaga. Nanti yang menggantikan sosok Jordi Amat siapa? Kemudian Shane Patinama siapa? Kemudian Sandy Walsh siapa? Lalu bukan regenerasi ini harus dimunculkan. Dan saat ini saya melihat mumpung ini adalah pemain potensial. Ya, kalau memang dia bagus bersama bersama timnya ya, jelas dia akan selalu konsisten ya. Selagi dia tidak bermain di Bundesliga ya atau di Liga satunya Liga Jerman, ya menurut saya dia masih pemain yang memang untuk membela sebuah negara itu masih uh, pilih-pilih ya. Dalam hal ini masih bisa juga ke Indonesia ya bermain untuk Indonesia. Tetapi kalau mungkin dia saat ini bermain di Bayern Munchen ataupun Bayern Leverkusen ya, nah itu mungkin agak susah ya. Tetapi kalau saat ini menurut saya masih ada celah dan masih ada peluang. Ini tanpa harus mengurus proses naturalisasi ya, kemudian bisa langsung diberikan KTP. Semoga saja ya ini bisa segera garcep ya. Karena ini informasi yang sangat bagus dan semoga saja dia bisa menjadi bagian timnas Indonesia secepatnya. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan Reno Mans ini? Apakah kalian yakin PSSI nanti mampu untuk menggait dirinya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.
berkarir di Jerman. Jadi tidak ada halangan atau hambatan sama sekali walaupun dia memiliki kewarganegaraan Indonesia ketika memang nanti ingin meneruskan karir di Jerman. Nah, ini yang menjadi hal yang bagus. Nah, kemudian ya kalian bisa lihat saat ini market value-nya 3,48 miliar. Ya, kemudian untuk saat ini juga ya dia juga menjadi bagian ya kemarin ya di bulan September ini terakhir dia bermain ya 6 September ya dia terakhir bermain di timnas U19 Jerman. Nah, saat ini juga dirinya menjadi pilar penting ya di Jerman muda. Posisinya ini sebagai back kanan, back kiri ya, kemudian back tengah ya. Tapi dia lebih dominan di back tengah ya. Dan posisi aslinya itu memang sebenarnya back tengah. Tetapi dia juga bisa ditempatkan di sisi kiri. Nah, sekarang kalau sudah tahu seperti ini ya, bagaimana performa dan juga kiprahnya ya Mans ini, kita harus melihat bahwa peluang itu dan juga celah itu masih ada ya. Timnas